Memahami tujuan hidup manusia versi Al-Quran. Banyak orang mengatakan, kita sebagai manusia, harus memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup bisa diibaratkan sebuah peta. Berlayar di samudera luas, tanpa memiliki arah dan tujuan, kita akan terombang-ambing terbawa arus. Bahkan, kita bisa terdampar di tempat yang tidak pernah kita inginkan. Jika kita masih bimbang untuk menentukan tujuan hidup, firman Allah dalam kitab suci Al-Quran ini, patut kita renungkan. Dalam surat An-Nisa, ayat 114, Allah berfirman, "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia, dari orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian, karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar." Allah juga berfirman, "Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 38. Maka tujuan hidup yang paling utama, tidak lain adalah, mengharap keridhaan Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho dari Allah lah satu-satunya yang seharusnya kita harapkan. Meskipun manusia pada umumnya, banyak mengharapkan pahala dan surga Allah. Namun, Allah lebih memilih manusia yang mengharapkan ridhonya, daripada mengharapkan surga dan pahalanya. Di dalam Al-Quran Surat At-Taubah, ayat 72, ridho Allah lebih besar nilainya. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Kalau kita mencari surga, belum tentu kita mendapat Gusti Allah. Tapi, kalau kita mencari Gusti Allah, otomatis mendapatkan surga. Sesuatu yang digampangkan, itu alamat ridho Allah. Sesuatu yang diridhoi Allah, pasti digampangkan, entah itu masalah pilihan, jodoh, atau masalah lainnya. Mari kita simak penuturan tentang keridhaan Allah dari MH Ainun Najib atau Mbah Nun, Gus Baha, dan Gus Mus atau Mustafa Bisri. Ingin mendapat ridhonya Allah, ya kita harus kenal Allah. Mau menyayangkan Allah, mau menyenangkan Allah, mencari ridho Allah, tidak kenal Allah, itu bisa kacau. Kan kita nggak tahu kira-kira ini menyenangkan Allah apa enggak, karena kita nggak kenal. Maka marilah kita mendekat-dekat pada Allah dengan santai, dengan tidak usah bertentangan itu. Terima kasih banyak. Bahwa Allah itu memasukkan Anda ke dalam surga tidak karena ibadahmu, tidak karena akhlakmu dan sebagainya, tapi karena rahmatnya Allah. Ada itu. Ada ya? Ada. Sip. Ya. La yudkhilallahu ahadakum al-jannatah bi amalihi. Allah tidak akan memasukkan salah satu dari kamu ke surga bi amalihi, karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Nah gitu. Terus sahabat bertanya, termasuk engkau Rasulullah? Naam. Gitu, iya. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatih, kecuali karena Allah memenuhi aku dengan rahmatnya. Itu Rasulullah, hadis sahih ini. Jadi teman-teman sekalian, Anda sholat, Anda berbuat baik itu tepat enggak kalau untuk supaya masuk surga? Kalau menurut hadis ini kan enggak tepat. Yang akurat, yang presisinya tinggi adalah kalau Anda berbuat baik, Anda mau duduk sampai pagi, Anda mau baik sama tetangga, tidak menyakiti orang, itu dalam rangka berusaha supaya Allah mencintai Anda. Jelas tak? Outputnya apa outcome-nya nanti surga otomatis, dan Anda sudah percaya sejak awal gitu kan. Jadi kita ini supaya tingkatnya supaya dicintai Allah, kalau lebih rendah lagi apa? Yusrat dicintai apa nih, orang dinusoni kan itu ya. Makanya kan Rasulullah kan wirid doanya kan ilam takun alayya ghadabun fala ubali.
asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, maka aku ikhlas menerima nasib kayak apapun di muka bumi kan itu. Bahkan di akhirat mau dimanapun lah, pokoknya asal Allah nggak marah aja sama saya. Jadi Rasulullah aja meminimalisir diri, padahal dia tahu persis bahwa dia adalah makhluk yang paling disayang oleh Allah, paling dicintai Allah. Itu pun dia meminimalkan dirinya. Sementara kita mencari surga itu karena aspirasi materialistik kita. Kalau aspirasi Anda rohani, ya Anda mencari cintanya Allah. Dan menurut hadis tadi itu jelas Allah memasukkan Anda ke surga tidak karena jumlah amalmu. Jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho be qada qadar. Terus ada beberapa yang sekarang ridho be qada qadar malah sangat tinggi makomnya. Jelas radhiyallahu anhum wa radu anah, orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho be peparingnya Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat, yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis sing dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan.